Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA adik-adik. Masih berkutat pada materi sel adik-adik. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi yang terkait dengan membran sel adik-adik. Adik-adik, jika kita berbicara tentang membran sel ya, maka kita akan menceritakan atau akan membicarakan tentang bagian terluar sel dan tersusun secara berlapis-lapis. Jadi sekali lagi, membran sel di sini adik-adik adalah bagian terluar sel, di mana bagian terluar sel ini tersusun secara berlapis-lapis adik-adik. Lalu bagaimana lapisan-lapisannya? Ya, nanti kita akan pelajari seperti apa. Nah, adik-adik ya, membran sel ini berupa serabut tipis, disebut juga dengan plasmalemma. Jadi di sini adik-adik akan menambahkan bahwa di sini nama lain membran sel di sini adalah plasmalemma adik-adik. Nah, adik-adik, membran sel ini ya, tebalnya itu mencapai sekitar 5 sampai 10 nanometer ya. Jadi tebalnya di sini bisa mencapai 5 sampai 10 nanometer. Dan apabila diamati dengan mikroskop, cahaya tidak terlihat jelas adik-adik. Tetapi keberadaannya memang dapat dibuktikan pada waktu sel mengalami yang namanya plasmolisis adik-adik. Nah, di sini kita akan mengacu pada dua orang ahli yang mengungkapkan tentang teori sel yang terkait dengan membran sel adik-adik, yaitu ahlinya itu adalah S. Singer ya, dan E. Nicholson adik-adik. Di mana ahli ini mengungkapkan teori sel yang terkait dengan membran sel, yaitu teori ini disebut teori membran mozaik sel adik-adik. Jadi dia di sini menjelaskan tentang teori membran mozaik sel, yang menjelaskan bahwa membran sel itu terdiri atas protein yang tersusun seperti mozaik atau tersebar dan masing-masing tersisip di antara dua lapis fosfolipid. Dan memang membran sel ini adik-adik terdiri dari lapisannya itu kira-kira terdiri dari 50% ya lipid ya, kemudian 50% protein adik-adik. Lipid yang menyusun membran sel terdiri atas fosfolipid dan sterol adik-adik. Nah, di sini untuk lipid di sini ada dua ya. Ada fosfolipid dan sterol. Seperti itu. Ya. Nantinya fosfolipid itu salah satu ujungnya mudah larut dalam air atau hidrofilik yang disebut dengan ujung polar. Sedangkan bagian sterol itu bersifat tidak larut dalam air atau hidrofobik. Jadi, kalau untuk yang fosfolipid ini mudah larut dalam air dinamakan dengan hidrofilik ya. Sedangkan kalau ujung sterol itu tidak larut dalam air atau hidrofibik. Nah, seperti ini adik-adik. Fosfolipid itu tersusun atas dua lapis. Nah, kalau untuk protein adik-adik di sini dibedakan menjadi dua ya. Menjadi dua. Ada protein ekstrinsik dan ada protein intrinsik. Nah, untuk membantu penjelasan kakak tentang ekstrinsik dan intrinsik, di sini kakak akan tampilkan sebuah gambar. Nah, di sini adik-adik dapat lihat dulu ya sebelumnya dari penjelasan kakak tadi. Di sini adik-adik dapat perhatikan bahwa di sini yang hidrofiliknya ini hidrofilik polarnya, nanti di bagian sini itu yang hidrofobiknya, seperti itu adik-adik. Nah, adapun protein intrinsik adik-adik, kita akan mulai dari protein ekstrinsik. Kita akan mulai dari protein ekstrinsik ya, atau mungkin lebih kita kenal dengan istilah protein perifer. Kalau pada gambar ini diperlihatkan ini nih, periferal protein. Nah, yang ini adik-adik.
Protein ini letaknya tersembul di antara dua lapis fosfolipid. Jadi dia ini letaknya di antara dua lapis fosfolipid, adik-adik. Protein ekstrinsik ini nantinya bergabung dengan permukaan luar membran dan bersifat hidrofilik, yaitu mudah larut dalam air. Jadi dia di sini sifatnya adalah hidrofilik. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi di sini adik-adik dapat perhatikan di sini peripheral proteins atau protein ekstrinsik. Selanjutnya protein yang kedua adik-adik itu adalah protein intrinsik. Nah, protein intrinsik di sini sering disebut dengan protein integral. Kalau pada gambar ya, di sini kita dapat lihat, perhatikan di sini nih. Nah, ini ada integral protein. Yang besar ini, yang ini ya. Nah, di mana protein intrinsik atau integral di sini ya, protein ini letaknya tenggelam di antara dua lapis. Jadi di sini dia ini tenggelam di antara dua lapis fosfolipid. Nah, seperti ini adik-adik. Protein intrinsik ini ya nantinya bergabung dengan membran dalam dan bersifat hidrofobik adik-adik. Jadi dia di sini sifatnya adalah hidrofobik atau tidak mudah larut dalam air adik-adik. Sedangkan penyusun membran sel yang lain adik-adik itu berupa karbohidrat yang berikatan dengan molekul protein, itu disebut dengan glikoprotein. Jadi ada lagi nih, ada yang dinamakan dengan glikoprotein ya. Kemudian di samping itu ada juga yang dinamakan dengan glikolipid. Di mana di sini kalau kita perhatikan, kalau glikoprotein di sini berarti ada karbohidrat plus protein. Sedangkan kalau glikolipid di sini karbohidrat plus lipid atau lemak. Nah, seperti ini adik-adik. Itu merupakan komponen-komponen penyusun membran sel. Oke adik-adik, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.